Selamat pagi anak-anak kelas 5 sampai kelas 6. Hari ini kita mau mulai devosi kita. Ibu ajak anak-anak untuk mengambil sikap yang paling nyaman untuk menyiapkan hati kita. Sebelum itu mari kita menyanyikan lagu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mau mengucap syukur untuk hari ini. Kami akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Berkati kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, hari ini firman Tuhan kita terambil dari 2 Samuel 21 ayat 1 sampai 10. Ibu akan bacakan, anak-anak juga buka Alkitab masing-masing. 2 Samuel 21 ayat 1 sampai 10 dibawa perikop orang-orang Gibeon dan keluarga Saul. Dalam zaman Daud terjadilah kelaparan selama 3 tahun berturut-turut. Lalu Daud pergi menanyakan petunjuk Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, pada Saul dan keluarganya melekat hutang darah karena ia telah membunuh orang-orang Gibeon. Lalu raja memanggil orang-orang Gibeon dan berkata kepada mereka, orang-orang Gibeon itu tidak termasuk orang Israel, tetapi termasuk sisa-sisa orang Amori, dan walaupun orang Israel telah bersumpah kepada mereka, Saul berikhtiar membasmi mereka dalam kegiatannya untuk kepentingan orang Israel dan Yehuda. Daud berkata kepada orang-orang Gibeon itu, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Dan dengan apakah dapat kuadakan penebusan, supaya kamu memberkati milik pusaka Tuhan? Lalu berkatalah orang-orang Gibeon itu kepadanya, bukanlah perkara emas dan perak urusan kami dengan Saul serta keluarganya, juga bukanlah urusan kami untuk membunuh seseorang di antara orang Israel. Tetapi kata Daud, apakah yang kamu kehendaki akan kuperbuat bagimu?
Sesudah itu berkatalah mereka kepada raja, "Dari orang yang hendak membinasakan kami dan yang bermaksud memunahkan kami, sehingga kami tidak mendapat tempat dimanapun di daerah Israel, biarlah diserahkan 7 orang anaknya laki-laki kepada kami, supaya kami menggantung mereka di hadapan Tuhan di Gibeon, di bukit Tuhan." Lalu berkatalah raja, "Aku akan menyerahkan mereka." Tetapi raja merasa sayang kepada Mefiboset bin Yonatan bin Saul, karena sumpah demi Tuhan ada di antara mereka, di antara Daud dan Yonatan bin Saul. Lalu raja mengambil kedua anak laki-laki Rispa binti Ayah yang dilahirkannya bagi Saul, yakni Armoni dan Mefiboset, dan kelima anak laki-laki Merab binti Saul yang dilahirkannya bagi Adriel bin Barzilai, orang Mehola itu. Kemudian diserahkannyalah mereka ke dalam tangan orang-orang Gibeon itu. Orang-orang ini menggantung mereka di atas bukit di hadapan Tuhan. Ketujuh orang itu tewas bersama-sama. Mereka telah dihukum mati pada awal musim menuai, pada permulaan musim menuai jelai. Nah, anak-anak, pada pembahasan firman Tuhan pada hari ini menegaskan kepada kita untuk tidak salah mengerti tentang pembahasan pada pasal ini yang berbicara tentang Daud yang sedang menghabiskan seluruh keturunan Saul yang masih sisa dengan berpura-pura menghukum mereka oleh karena kesalahan Saul kepada Allah. Bagaimana mungkin kita mempercayai apapun di dunia ini jika Allah pun tidak lagi jujur? Siapakah lagi yang perkataannya mau kita percayai? Allah adalah kebenaran. Di ayat yang pertama mengatakan bahwa Allah sendirilah yang berfirman bahwa ada dosa di keluarga Saul. Kita akan melihat bagian per bagian dari pasal ini agar kita dapat mengerti apa yang sedang terjadi. Nah, yang pertama adalah janji dengan orang Gibeon. Jadi anak-anak, di sini mengisahkan bagaimana orang-orang Gibeon ini menipu Yosua dan membuat Yosua ini bersumpah tidak akan membunuh mereka. Jadi orang-orang Gibeon itu berpura-pura berasal dari bangsa yang jauh sehingga orang Israel tidak dilarang untuk mengikat perjanjian dengan mereka. Yosua bersumpah dan sejak itu orang Gibeon tinggal di tengah-tengah Israel tanpa diganggu. Memang benar janji itu diikat oleh tipu daya orang Gibeon. Jika saja mereka mengaku bahwa mereka berasal dari tanah Kanaan, maka pasti Yosua tidak akan mengikat perjanjian dengan mereka. Itulah sebabnya mereka mengaku berasal dari bangsa yang jauh. Yang kedua, Tuhan memandang perjanjian ini sebagai ikatan yang suci dan tidak boleh dilanggar. Jadi karena Saul melanggar perjanjian ini, maka Tuhan memberikan hukuman bagi Israel dengan memberikan wabah kelaparan hingga selama 3 tahun. Mengapa Tuhan baru memberikan hukuman pada zaman Daud? Bukankah Saul yang melanggar perjanjian? Nah, Tuhan memberikan kelaparan di Israel untuk mencegah pemberontakan Israel yang bertengkar dengan orang Yehuda. Jika ada kesulitan bersama, maka perbedaan-perbedaan yang tadinya begitu dipermasalahkan sekarang lebih ditoleransi. Yang ketiga adalah keadilan Tuhan yang sulit dipahami. Jadi di ayat yang ke-6 mengatakan bahwa orang Gibeon ingin adanya pembalasan atas rencana pembunuhan mereka. Mereka ingin ada 7 orang anak Saul yang digantung hingga mati untuk membalas tindakan Saul yang ingin menghabisi mereka. Dan keadilan Allah dinyatakan pada bagian ini untuk mengajarkan kepada kita semua bahwa Allah memandang serius setiap perjanjian. Perjanjian yang diikat di hadapan Allah adalah perjanjian yang mempunyai konsekuensi kematian jika dilanggar. Siapapun yang memakai nama Allah untuk menguatkan suatu perjanjian akan menghina Allah dengan sangat jika dia melanggar perjanjian itu. Nah, yang keempat adalah Daud digerakkan belas kasihnya. Di ayat yang 10 menyatakan gambaran yang sangat menyedihkan, di mana seorang ibu melihat anak-anaknya digantung dan sekarang dia menjaga tubuh tak bernyawa dari anaknya, dari hewan-hewan pemakan bangkai. Daud setelah mendengar kabar ini segera digerakkan oleh belas kasihan.
Dia memerintahkan agar tulang belulang Saul, Yonatan, dan anak-anaknya yang digantung segera disatukan dan dikuburkan dengan layak. Setelah itu barulah Allah kembali mendengarkan doa yang dipanjatkan oleh orang Israel. Betapa menyedihkan ya keadaan manusia setelah jatuh ke dalam dosa. Betapa menakutkan kalau kita pun telah menjadi orang-orang yang selalu mengabaikan perjanjian dengan Tuhan. Padahal penghukuman Tuhan atas pelanggaran seperti itu sangat mengerikan. Jadi anak-anak, kesimpulan pada perenungan firman Tuhan pada hari ini, biarlah setelah merenungkan firman Tuhan ini, ada baiknya kalau kita kembali gentar di hadapan Tuhan kita. Biarlah kita sama-sama menyadari pentingnya perjanjian. Tuhan mengikat perjanjian dengan kita agar kita menjadi umat-Nya dan Dia menjadi Allah kita. Bolehkah hal ini dianggap sepi? Tentu tidak boleh. Bolehkah hati kita diberikan untuk yang lain dan bukan Allah? Tidak boleh. Tetapi bukankah kita semua adalah pelanggar-pelanggar perjanjian? Ya, kita semua adalah pelanggar-pelanggar perjanjian. Tetapi puji Tuhan karena Kristus datang untuk memberikan firman dan sekaligus menyerahkan dirinya menjadi korban di kayu salib. Kematian Kristus di kayu salib menghentikan kutuk Allah bagi kita semua, para pendosa yang hina ini. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita semua untuk tidak lagi menjadi pelanggar perjanjian. Demikian perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita ambil sikap berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami akan kebesaran Tuhan. Tuhan, ingatkan kami terus untuk kami boleh berjaga-jaga di dalam setiap perbuatan kami. Tuhan, berkati dan lindungi kami di dalam setiap pekerjaan kami. Kami juga mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai di sini perenungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Shalom.